Selamat datang seluruh siswa kelas 10. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Emma. Baik anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi lingkungan pada gambar di atas? Tentu banyak dari kalian yang pasti bisa menebaknya. Bahwa sesuai gambar, lingkungan tersebut terkena banjir atau bencana banjir. Nah, apakah yang kalian sampaikan tadi atau yang kalian pikirkan itu termasuk ke dalam teks eksposisi? Nah, kita akan mempelajari teks eksposisi anak-anak. Jadi, berdasarkan pendapat tadi, itu belum bisa disebut dengan teks eksposisi. Karena sebuah teks eksposisi harus ada argumen-argumen untuk memperjelas pendapat yang kita sampaikan. Untuk itu, marilah kita mempelajari teks eksposisi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam teks eksposisi ini? Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian akan mengetahui isi dari teks eksposisi yang berkaitan dengan tesis, argumen, dan rekomendasi. Kemudian tujuan yang kedua, kalian akan menelaah struktur teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, kalian akan menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, kalian akan belajar mengkonstruksi atau menyusun teks eksposisi. Nah, untuk mencapai 4 tujuan pembelajaran ini, maka kita akan mempelajarinya satu persatu. Mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa teks eksposisi merupakan teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis atau yang kerap kali disebut dengan istilah argumen. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan atau pendapat. Yang di dalamnya tentu saja harus ada alasan-alasan logis atau argumen dari si penulis atau penyusun teks. Itu seputar pengertian teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan belajar yang pertama tentang tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi untuk mengetahui isi dari teks eksposisi yang akan kita perhatikan. Nah, tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi dapat Ibu jelaskan seperti ini. Tesis berarti pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Sedangkan argumentasi artinya alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan, pendapat, pendirian. Sedangkan rekomendasi merupakan saran. Saran yang menganjurkan atau membenarkan atau menguatkan, seperti itu. Jadi inilah 3 bagian teks eksposisi yang akan kita gunakan dalam memahami isi dari teks eksposisi. Jadi kita harus mengetahui yang mana bagian tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah struktur teks eksposisi. Nah, di sini kita akan belajar menelaah struktur. Jadi, struktur itu artinya bagian. Untuk memperdalam terkait dengan struktur, simaklah penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, struktur teks eksplanasi dapat dibagi menjadi 3. Sama seperti tadi di bagian awal terkait dengan isi. Jadi, hampir sama, cuma istilahnya saja yang berbeda. Struktur teks eksposisi dapat dibagi menjadi 3, yaitu tesis, penegasan argumentasi, kemudian penegasan ulang. Tesis artinya pernyataan pendapat penulis. Jadi misalnya seperti contoh tadi banjir.
Jadi kita berpendapat bahwa lingkungan tersebut banjir disebabkan oleh tumpukan sampah, kemudian hujan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung pendapat kita itu diperlukanlah bagian yang kedua, yaitu argumentasi. Nah, dalam argumentasi ini jadi diberikan alasan yang bisa memperkuat argumen penulis. Tetapi ingat ya, dalam membuat alasan-alasan itu harus disesuaikan dengan fakta. Artinya, argumentasi untuk memperkuat pendapat kita harus faktual, harus objektif. Jadi berdasarkan kenyataan atau berdasarkan sebuah data. Kita tidak boleh mengada-ngada dalam membuat argumentasi. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu penegasan kembali pendapat penulis. Jika tadi kita sudah menyampaikan tentang pendapat kita tentang banjir yang disebabkan oleh misalnya sampah dan tingginya curah hujan, kemudian diargumentasi, kita menyampaikan data-data, misalnya memang benar jumlah sampahnya sekian, memang benar pada saat itu terjadi hujan yang cukup deras, misalnya berdasarkan info BMKG dan lain sebagainya boleh. Nah, terakhir kita menyimpulkan bahwa memang banjir disebabkan oleh hal-hal tersebut. Kemudian jangan lupa kita berikan saran-saran di bagian akhir. Nah, itulah yang dimaksud dengan penegasan ulang. Nah, anak-anak, itu tadi 3 struktur teks eksplanasi atau 3 bagian teks eksplanasi. Sebenarnya sama saja seperti dengan teks-teks yang lainnya, bahwa sebuah teks pasti diawali oleh pembuka, kemudian isi dan penutup. Cuma istilahnya saja yang berbeda dan disesuaikan dengan teks yang kita buat. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi agar nanti kita bisa lebih mendalami terkait dengan teks eksplanasi. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Jadi, di bagian awal di sini disampaikan tesisnya bahwa pendapatnya seperti ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalahnya yaitu misalnya ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tesisnya. Ya, tesisnya. Kemudian di bawahnya para ahli menyimpulkan. Nah, ini sudah argumen, tapi yang disertai dengan data atau fakta. Penerapan konsep, pembangunan yang berkelanjutan di sini ada datanya ya. Jadi ada penebangan hutan seluas sekian. Kemudian paragraf selanjutnya pada tahun 2005-2006 tercatat 330 bencana banjir. Kemudian terakhir ditutup dengan penegasan ulang ya. Jadi di sini simpulan dan saran. Seperti ini dia contohnya. Berdasarkan teks tadi, jadi tesisnya bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi dijelaskan bahwa masalah-masalahnya seperti apa. Itu baru pendapat penulis. Nah, di argumentasi ini maka kita harus membuktikan ya, dengan bukti-bukti, dengan data-data. Misalnya contohnya pada tahun 2005-2006 terjadi 330 bencana banjir, 69 tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian penegasan ulang kita simpulkan, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi itu adalah simpulan dan saran penegasan ulang terkait dengan pembangunan dan bencana lingkungan contoh yang Ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kita belajar bahasa Indonesia, tentunya kita harus belajar untuk menganalisis kebahasaan teks. Salah satunya teks eksposisi. Nah, kebahasaan teks eksposisi ada 4. Jadi, apa saja kebahasaan yang muncul dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah kalimat verbal, kemudian istilah sesuai bidang, kemudian kata sifat dan afiksasi. Itulah yang umum muncul dalam teks eksposisi. Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat verbal.
Ya, kalimat verbal berarti kalimat yang menunjukkan kata kerja ya. Jadi kata kerjanya ini misalnya contohnya, Ibu berikan bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, menghadapi ini merupakan kata kerja ya. Jadi ini termasuk dengan kalimat verbal. Jadi menghadapi diawali oleh ya. Kemudian selanjutnya istilah sesuai bidang. Jadi banyak muncul istilah-istilah karena teks eksposisi bisa jadi misalnya kita mengambil tentang alam, maka istilah-istilah yang muncul tentang alam. Misalnya tadi ini ada tentang bencana alam. Jadi yang muncul adalah polusi, kemudian habitat. Polusi itu sebenarnya artinya pencemaran, tetapi memang digunakan istilah polusi. Kemudian tempat tinggal untuk hewan-hewan misalnya itu istilahnya habitat. Jadi seperti itu. Banyak muncul istilah-istilah sesuai bidang. Kemudian yang ketiga yaitu kata sifat. Nah, kata sifat ini jadi karena kita berpendapat tentu banyak muncul kata-kata sifat. Misalnya serius ya, yang berarti sungguh-sungguh. Nah, serius ini merupakan kata sifat. Selanjutnya yang keempat adalah afiksasi ya. Afiksasi berarti dia ada unsur awalan atau akhiran atau gabungannya ya. Jadi misalnya di sini ada kata tipis kemudian mendapat afiksasi imbuhan yaitu awalan penasal dan akhiran an menjadi penipisan. Jadi muncul afiksasi-afiksasi. Ini sebenarnya umum sekali ya. Nah, inilah 4 kaidah kebahasaan yang muncul dalam teks eksposisi. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu menyusun teks eksposisi atau mengkonstruksi teks eksposisi. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam materi teks eksposisi karena tuntutan terakhir yaitu kalian harus bisa membuat sebuah teks eksposisi. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menyusun atau mengkonstruksi teks eksposisi? Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, seperti biasa kita harus menentukan topik, ya. Topik apa saja yang bisa kita ambil? Jadi, terkait dengan teks eksposisi, misalnya problematika di masyarakat, atau berkaitan dengan masalah sosial, masalah budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, politik, dan lain-lain yang tentunya mempengaruhi banyak orang, ya. Sehingga teks kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian yang kedua, setelah menentukan topik, langkah kedua yaitu mengumpulkan data. Ya, data sangat penting dalam penyusunan teks eksposisi. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, dalam argumentasi dibutuhkan banyak data untuk memperkuat pendapat kita. Nah, kita bisa mengumpulkan data atau mengumpulkan bahan dengan cara misalnya di sini Ibu berikan contoh membaca berbagai sumber, kemudian mengobservasi penelitian dan melakukan hal-hal lain atau misalnya kita mengecek sendiri ke lapangan atau bisa juga dengan wawancara ya. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh data itu. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian setelah kita mengumpulkan data terkait dengan teks eksposisi yang akan kita angkat, selanjutnya kita buat kerangka. Nah, kerangka ini sangat penting dalam menyusun teks eksposisi. Ibaratkan sebuah rumah. Seandainya rumah itu tidak dibuat kerangkanya, maka rumah itu akan rawan roboh. Ya, jadi kemudian tukangnya pun akan sulit dalam membangun rumah karena tidak ada rangkanya. Ya, kebingungan. Nah, sama seperti saat kita menulis teks eksposisi. Jadi harus ada kerangka agar kita tahu apa saja yang akan kita buat. Misalnya yang pertama, kita berikan pendapat tentang banjir ya. Jadi kita tulis tentang pengertian banjir, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang banjir. Kemudian paragraf kedua, misalnya kalian cari data tentang jumlah banjir yang terjadi di Indonesia atau mau yang di Bali boleh. Kemudian penyebabnya berdasarkan data mungkin dari BMKG, berdasarkan data dari sumber-sumber terpercaya tentang curah hujan, misalnya tentang jumlah sampah dan sebagainya. Tambahkan itu. Selanjutnya, setelah tadi membuat kerangka bagian argumentasi, kerangka yang terakhir artinya simpulan dan saran. Jadi misalnya kalian buat kerangka yang terakhir simpulan dan saran. Itu saja ya.
Setelah itu barulah kita mengembangkan. Nah, mengembangkannya satu-satu mulai dari kerangka yang pertama tadi tentang banjir dan pendapat kalian. Kembangkanlah itu sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang selanjutnya bagian argumentasi. Kembangkan juga tentang banjir di Indonesia, penyebabnya apa berdasarkan data dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi bagian yaitu penegasan ulang. Di penegasan ulang, kalian simpulkan dan jangan lupa berikan saran. Nah, setelah mengembangkan, tahap terakhir yang disebut dengan tahap revisi. Nah, apa artinya revisi? Revisi itu artinya kita memperbaiki. Revisi juga berarti kita menyunting. Artinya setelah kita selesai membuat tes, kita harus memperbaikinya. Berdasarkan apa saja? Berdasarkan bahasanya, berdasarkan strukturnya apakah sudah lengkap, berdasarkan isi, dan lain sebagainya. Nah, cara yang bisa dilakukan, kalian bisa mengecek sendiri, atau dibantu oleh teman, atau dibantu oleh guru. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan langkah menyusun teks eksposisi serta 3 bagian lain yang sudah Ibu sampaikan, yaitu terkait dengan isi, struktur, kebahasaan, dan langkah menyusun. Iya, terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Ibu terkait dengan teks eksposisi. Jadi, jika ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan tanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.